Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati dan ucap syukur, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Mare dehuria hita sian buku ende nomor 467 ayat sada dohot 4. Asini roham hupuji Allaho manubusang dipahiyas porohaku gabe soranganmu wau ionanmu rohanami tondimi manggohiin oke dohot ngolunami gabe ulahulamin sai papuling rohanami gabe pangoloy nihon asamar sahalahami lau maka tindak kondon ingonanmu rohanami tondimi manggohiin pake dohot ngolunami gabe ulahulamin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beriak-riak atas aku. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mare dehita sian buku ende nomor 205 ayat sada. Yesus Tuhan nami bereng amina dison pinar mahan midohami saluhut nana
Hukum Taurat yang ditetapkan pada kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang benar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Demikian Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari dehuria hita sian buku ende nomor 110 ayat 3. Oke, ulang. Las rohaku si Tuhan
sambat au tutun dina dengan sahasudena binar bagani hebata di sudena burjuin pangihuton Yesusi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarkanlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mare dehuria hita sian buku ende nomor 700 ayat sada. De bata do pakiri moki di tano lau nang awang-awangi gimana do hapo sakit totong do diramotila kaki torope Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca yang dibagikan melalui Sintuawek dan grup WA. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Berkat anugerah penyertaan-Mu memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kebaktian kami pada minggu ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dan selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, tertulis dalam buku Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia pergi, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memulihkan Allah. Dengan penuh keyakinan
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Hal yang paling menyedihkan yang kita alami dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak diperhitungkan atau ketika kita dianggap tidak ada. Betapa sedihnya hati kita jika ada orang lain atau saudara kita yang tidak memperhitungkan kita atau menganggap kita seolah-olah tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat manusia punya sifat menganggap orang lain itu tidak perlu, tidaklah demikian dengan Tuhan. Tidaklah demikian dengan Allah yang kita percayai. Dia selalu memperhitungkan segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang kita imani, yang kita percayai, Tuhan senantiasa memperhitungkan itu, tidak seperti orang-orang yang menganggap kita tidak ada, bahkan menganggap kita seolah-olah tidak siapa-siapanya. Bagi Tuhan, kita ini adalah orang yang berharga. Bagi Tuhan, semua kita adalah orang yang sangat berharga. Walaupun ada orang lain tidak memperhitungkan kita, menganggap kita tidak ada, tetapi ketika kita percaya kepada Allah, hal itu sudah diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Maka iman adalah sesuatu yang diperhitungkan di mata Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya itu sudah diperhitungkan sebagai kebenaran di mata Tuhan. Itulah sebabnya jika kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya, orang yang beriman, yang setia mengikut Tuhan, tanpa kita berbuat, iman kita kosong. Iman kita tidak berbuahkan apa-apa. Itu adalah mati. Maka melalui firman ini Tuhan memperhitungkan setiap iman percaya kita, memperhitungkan setiap iman orang-orang percaya, iman yang senantiasa berbuat dan bertindak dan melaksanakan banyak hal dalam hidup kita. Demikian juga dengan firman Tuhan pada hari ini. Karena Abraham percaya kepada Tuhan, dia mentaati Tuhan sepenuhnya, dia melakukan perintah Tuhan, ia meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan tanah ayahnya, dan dia pergi ke tempat yang tidak dia tahu kemana dia harus pergi. Abraham melangkah dengan iman tanpa banyak komentar dan bertanya kepada Tuhan. Tetapi dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh dia berangkat melakukan perintah Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus meninggalkan beberapa hal di belakang kita untuk merangkul suatu kehidupan yang baru yang dimiliki, yang diberikan Tuhan untuk kita. Inilah hal yang luar biasa yang kita rasakan, yang kita terima dari firman ini. Dalam firman ini Rasul Paulus menjelaskan bagaimana Abraham itu diselamatkan. Bagaimana Abraham itu dibenarkan karena kasih karunia, bukan karena hukum Taurat. Kita tahu orang Yahudi itu bangga dengan hukum Taurat, bangga dengan sunat,
jika seorang Yahudi ingin menjadi benar di hadapan Allah, menurut pandangan mereka, dia harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Padahal perbuatan lahiriah tidak akan dapat menyelamatkan orang percaya. Tetapi hanya karena kasih karunia, Abraham dibenarkan sebelum hukum Taurat diberikan. Tetapi ia dinyatakan benar ketika ia belum disunat pun dia sudah dinyatakan benar. Ayat 13 sampai dengan ayat 17. Abraham itu dibenarkan karena imannya, bukan karena hukum Taurat. Sebab saat itu hukum Taurat belum diberikan. Abraham percaya kepada janji Allah bukan karena dia melaksanakan hukum Taurat. Oleh sebab itu Abraham diselamatkan, dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tetapi ia dibenarkan karena iman. Allah melihat iman, kepercayaan, dan kesetiaan Abraham sebagai suatu kebenaran. Apa buktinya? Buktinya ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan, ya, dia berangkat dengan sukacita. Dan Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan yang jumlahnya sangat banyak seperti bintang di langit. Iman Abraham tidak lemah. Abraham tetap memuliakan Tuhan. Abraham percaya dan tetap setia kepada Allah. Secara umur Abraham sudah berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Dan dikatakan tadi rahim Sarah sudah tertutup. Secara kesehatan Sarah tidak akan bisa lagi memberi keturunan kepada Abraham. Abraham tetap percaya kepada kuasa dan janji Allah yang mengatakan dia akan mempunyai keturunan, dan itulah yang menyebabkan Allah memperhitungkan iman Abraham. Itu kita lihat dalam ayat 22. Artinya Allah melihat iman Abraham sebagai kebenaran, sehingga Allah senantiasa melihat kesungguhan Abraham untuk setia kepadanya, dan pada akhirnya Abraham memperoleh Ishak dari Sarah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi keluarga yang sudah lama merindukan buah hati di tengah-tengah keluarga, banyak kerinduan yang belum terjawab saat ini. Rindu kita supaya Tuhan memberikan jodoh, rindu akan kesembuhan, rindu mendapat cucu, mendapat pekerjaan yang lebih baik, rindu keluarga yang bahagia dan harmonis. Kita jangan lihat hanya dari mata jasmani saja, tetapi Tuhan mampu memberikan yang terbaik. Kalau itu sedikit lama, waktu Tuhan jauh lebih baik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Yakini Tuhan pasti Dia akan memberikannya. Berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan dan kepercayaan, tentu kita dapat melihat ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka iman percaya kita semakin kuat kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang senantiasa menyatakan kepada kita bahwa kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen tentu kita beriman dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada sebagian orang Kristen ketika ditanya, coba jelaskan bagaimana imanmu kepada Yesus. Banyak orang Kristen yang ragu. Banyak orang Kristen yang tidak yakin. Bahkan tidak tahu bahwa Yesus itu menyelamatkan dia dari dosa. Allah akan menyelamatkan kita dari dosa. Allah akan memperhitungkan kita. Inilah membuat kita berbeda dengan ajaran yang lain. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi karena anugerah melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Dia adalah jalan orang percaya untuk memperoleh keselamatan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Apakah kita mempunyai iman akan keselamatan itu?
mari kita uji iman kita masing-masing. Apakah kita percaya Yesus yang lahir itu, Yesus yang mati itu, yang bangkit dan yang naik ke surga adalah juru selamat kita? Semua ini butuh iman. Roh Kudus bekerja untuk membuat kita mengerti akan kelahiran, kematian, dan kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga. Perjalanan peristiwa bagaimana kita dapat memperoleh keselamatan. Tetapi kalau kita mengandalkan logika kita, maka semua itu seperti mustahil. Tetapi karena Roh yang menyatakan itu kepada kita, sehingga kita memperoleh dan yakin akan keselamatan. Bahkan dikatakan Yesus lebih berharga kita, lebih berharga orang-orang yang percaya namun tidak melihat. Kita tidak melihat peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Tetapi karena iman kita melalui kesaksian Alkitab, kesaksian para nabi, kesaksian para rasul, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memegang teguh keyakinan iman kita bahwa Yesus Kristus juru selamat kita. Inilah yang dikatakan Abraham boleh diselamatkan karena dia percaya, memiliki iman kepada Tuhan, dan itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi bukan hanya kepada Abraham saja hal itu diperhitungkan, tetapi untuk kita semuanya, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Yesus yang telah diselamatkan karena pelanggaran dan dibangkitkan karena pembenaran kita, disinilah anugerah Tuhan secara jelas. Dogma ini yang harus kita pegang secara kuat. Yesus mati di kayu salib karena pelanggaran kita. Yesus bangkit karena Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi keselamatan yang kita peroleh hanya karena anugerah dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita yang kita lakukan. Kalau kita hanya mengandalkan perbuatan baik, keselamatan itu tidak akan kita peroleh. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak dikatakan kepada kita melalui khotbah ini? Yang pertama, sebagai orang yang percaya, mari tetap percaya akan kuasa dan janji Allah yang terus berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Karena Allah berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Jangan lelah, jangan letih, jangan bimbang dengan janji Allah. Kedua, iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita haruslah sebagai tanda kita menikmati anugerah Tuhan, dan Allah akan memperhitungkan iman kita, yaitu keselamatan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada orang yang percaya, yang taat kepada Yesus Kristus. Ketiga, keselamatan yang kita peroleh itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi anugerah dari Tuhan semata. Melangkahlah dengan iman, karena dengan iman Tuhan akan memperhitungkan kita. Mari kita meneladani Abraham yang tak setia dan percaya kepada rencana Tuhan, karena segala sesuatu baik, indah yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang percaya. Oleh sebab itu, percayalah seutuhnya kepada Tuhan, walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, Tuhan akan menata apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada kuasa dan perkataan Tuhan, karena ketika kita percaya kepadanya, Tuhan akan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Seperti yang dikatakan topik minggu kita ini, Allah memperhitungkan iman orang yang percaya. Seperti Tuhan memperhitungkan iman dari kesetiaan Abraham sebagai kebenaran, Tuhan juga akan memperhitungkan kita jika kita menjadi orang yang percaya, orang yang setia, melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan dan kita buktikan iman percaya dan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui perilaku kita dan kehidupan kita, dan melakukan perintahnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sungguh sangat berharga jika kami mempunyai iman dan kepercayaan melalui kesetiaan kami untuk melakukan perintah-Mu. Dan Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu menjadi kebenaran dalam kehidupan kami ketika kami melangkah dengan iman,
dengan seturut dengan firman-Mu melalui perilaku kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 772 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Tuhanku dapat reda lagi, Tuhanku dapat tiurlah kaki, siana sarahaki, kupasahat laluki, Tuhanku dapat tiurlah kaki. Tuhanku dapat reda lagi, Tuhanku dapat tiurlah kaki, ululai datuhaki, surut mana halomi, Tuhanku dapat tiurlah kaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.